Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro. Semoga dulur semua selalu sehat, lancar rezekinya, selalu diberi kemakmuran, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, selalu diberkahi oleh alam semesta. Kita sering mendengar tentang cakra manusia, dan ada juga program ataupun tata cara atau mantra untuk mengaktifkan cakra-cakra ini. Nah, di sini saya ingin membahas tentang 7 cakra. Tetapi kita bahas secara real, secara logis, sehingga teman-teman nanti bisa merasakan, berpikir agar tidak terbawa ke sana ke sini, sehingga teman-teman semua selalu dalam kebingungan. Saya sering di video saya menyebutkan bahwa cakra manusia itu sudah aktif sejak lahir. Nah, di sini saya akan perjelas kenapa saya bilang begitu dan apa buktinya, Mas. Orang itu kalau bisa berbicara harus bisa membuktikan. Manusia di saat sudah lahir atau dilahirkan, pertama keluar, yang aktif pertama kali di situ adalah cakra asna, sebenarnya otak atau pemikiran. Tetapi di situ dia belum memiliki memori, tidak memiliki memori. Nah, buktinya kita lahir menangis itu adalah kita belum mempunyai memori. Kita hanya memberi tanda sehingga ada respon dari orang lain. Jadi saat kita menangis inilah sebenarnya pola pikir kita itu mulai aktif, sudah aktif, menangis, bergerak, itu sudah aktif. Sehingga peredaran seluruh saraf yang dikontrol oleh otak ini bekerja. Tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, di situ bekerja. Itu salah satu tanda bahwa cakra asna kita itu sebenarnya sudah aktif, tetapi belum memiliki memori, masih kosong. Makanya kita tidak tahu apa-apa selain menangis. Menangis itu saja kita belum tahu kalau itu menangis. Kita belum tahu. Tahu kita pokoknya seperti itu, menangis. Nah, yang kedua yang aktif di situ adalah cakra perut. Cakra perut atau cakra pusar. Kenapa Mas Kos bisa begitu? Bisa sampean menangis pertama, sampean akan mendapatkan makanan dari ASI. Di situ menandakan sampean sudah mulai memiliki hawa nafsu. Sudah aktif. Cakra perut sudah aktif. Nah, di saat cakra perut aktif, naik ke cakra jantung. Dari dekapan seorang ibu, dari air ASI ibu, di situ kita sudah merasa memiliki kasih sayang atau ikatan dengan seorang ibu.
dengan seorang ibu. Nah, ini proses awal mula aktifnya cakra-cakra. Awal mula aktifnya cakra-cakra. Nah, tiga cakra ini mengasah dan aktif sampai beberapa hari. Sehingga kita memiliki pergerakan dalam diri kita. Dan setelah cakra hati ini yang aktif lagi adalah cakra tenggorokan. Di situ kita sudah bisa mempunyai suara, mempunyai nada, mengungkapkan perasaan dari diri kita. Contohnya waktu berak kita nangis, waktu lapar kita nangis, itu sudah karena bahasa kita itu baru itu menangis. Baru menangis. Jadi yang aktif itu pertama tadi dari cakra asna, cakra perut, terus cakra jantung, cakra tenggorokan. Nah, cakra dasar di sini, cakra dasar, cakra sek kundalini, ini salah satu cakra di bawah sebagai penopang, sebagai dasar. Ini mulai aktif di saat kita mau menginjak 10 bulan ke atas. Di situ kita sudah diajari berjalan, berkreativitas, diajari berbicara, diperkenalkan dengan keyakinan, percayaan diri. Di saat orang diajari berdiri, kita mulai berdiri, itu kita sudah diajari berkeyakinan, percaya dengan diri sendiri, menghilangkan rasa ketakutan kita. Benarnya di situ. Jadi proses aktifnya ini sebenarnya 1 tahun kelahiran kita. Sehingga di situ nanti tahapnya kita sudah bisa berbicara, memori kita sudah mulai terisi. Terus kita sudah semakin memiliki kecerdasan dalam berbicara, dalam menyimpan ini benda ini. Itu cakra asna, itu yang bekerja, itu cakra asna. Nah, yang ini adalah bagian dari pengaktifan itu. Ini bukti real. Nah, kita itu kurang kesadaran itu. Kalau cakra mahkota, Kang, cakra kemakmuran ini di saat sampean sudah bisa berjalan, sudah bisa belajar, sudah mengenal segala sesuatu, di situ sampean sudah memiliki impian untuk menggapai apa yang sampean impikan dalam hidup panjenengan. Ini cakra asna sudah mulai kemakmuran. Jadi terakhir cakra asna itu aktif terakhir. Makanya kenapa kunci dari 5 cakra itu ada di indera ke-6? Itu sebenarnya sejarahnya seperti itu. Yang membantu mengaktifkan semua itu siapa? Sebenarnya orang tua kita. Dari gerakan, dari penanaman memori. Yang membantu mengaktifkan, kalau yang aktifkan itu yang bisa ya kita sendiri. Cuma yang membantu orang pertama itu mereka.
Nah, kalau teman-teman semuanya sekarang sudah besar, sudah bisa berpikir, sudah bisa bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, kok mau mengaktifkan cakra? Itu kan lucu tuh. Apalagi meditasi mengaktifkan cakra, itu kan lucu sebenarnya. Tetapi kalau kita berbicara yang serius itu belum tentu orang percaya. Karena apa? Ya mereka ngikuti alur halusinasinya atau alur sugestinya. Orang itu kalau dikasih tahu yang benar itu belum tentu percaya kok. Tetapi kalau dimanfaatkan kadang lebih percaya. Nah, di sini saya mengajak panjenengan semua atau dulur-dulur semuanya itu mengenang sejarah cerita ini. Boleh sampean pikirkan benar atau enggaknya itu kembali ke diri panjenengan sendiri-sendiri. Jangan percaya saya. Tak boleh sampean percaya dengan saya. Tapi itulah alur aktifnya cakra dalam tubuh kita. Sampai seluruh peredaran darah kita terbuka. Mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, bisa membau. Itu seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya cara membuka cakra asna bagaimana Kang Tro? Ya maaf, saya bukannya tidak mau membuka, enggak, sudah terbuka dari kecil. Makanya saya sering bilang kembali ke kesadaran diri. Sadari hidupmu. Itulah gunanya mengenal diri. Biar tahu diri, tahu dengan diri sendiri. Agar apa? Tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Sebenarnya ini isi dari pembelajaran saya. Walaupun saya itu orangnya pelit ilmu. Karena apa? Saya tidak mau memberikan kepada orang-orang yang hanya butuh. Di saat tidak membutuhkan, dia melupakan yang memberikan. Orang-orang tidak tahu diri seperti itu tidak perlu dikasih. Biar dia bingung terus. Tetapi di sini saya jabarkan, saya buka ini agar teman-teman itu kalau memang mau meditasi itu tidak untuk yang lain-lain. Meditasi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, sudah selesai. Di situ sampai akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan solusi dalam diri saya. Makanya kunci utama meditasi hanya satu, membaca. Baca apa ya? Diri sampean sendiri. Masalah sampean, keluhan sampean. Menyadari diri sampean sendiri. Bagaimana posisi sampean sekarang saat ini? Apa yang harusnya sampean lakukan? Apa yang sampean butuhkan itu sampean kaji. Kok bukan cakra-cakra? Kalau membuka cakra terbuka orang sakti, itu sudah dari dulu orang itu bisa sakti. Orang sakti itu yang tahu kuncinya, yang tahu teorinya. Sehingga bisa dibilang sakti oleh orang lain. Nah, yang bilang orang lain, bukan orangnya sendiri. Orang sakti itu yang bilang orang lain. Kalau orangnya sendiri mendeklarasikan dirinya sakti, itu belum. Orang pinter itu yang ngomong orang lain. Kalau dirinya sendiri mendeklarasikan dirinya orang pinter, itu bohong. Berarti dia masih goblok, merasa pinter. Orang waskito itu juga yang menyebutkan orang lain, bukan orangnya itu sendiri ngomong aku orang waskito. Itu orang gila itu kalau bagi saya. Gila apa? Gila pujian orang. Nah, ini pemahaman. Sama terima monggo, enggak diterima enggak apa-apa. Boleh komen.
Boleh komen pendapat sampean apapun, boleh komen. Dan saya persilahkan untuk komen. Itulah sebenarnya aktifnya cakra-cakra kita. 7 cakra kita, bahkan 8 dengan cakra akar, kundalini. Di situ sudah aktif. Kalau tidak aktif, siapa yang menggerakkan sistem persaraf dari otak sampai tulang ekor? Ini akhirnya menyebar ke seluruh tubuh kita. Kalau tidak aktif, kan sudah aktif. Yang tidak aktif itu orang lumpuh. Itu tidak aktif. Kundalininya tidak aktif. Kalau sampean mendengar video ini masih bingung, ingin membuka cakra, ingin membuka kundalini, coba sampean pikir lagi 10 kali. Sampean ulang video-video saya ini. Sadar enggak sadar? Orang yang pertama kali di dunia ini yang membantu membuka cakra jenengan itu adalah orang tua jenengan. Hargai mereka. Gratis, tidak bayar. Tidak dipungut mahar. Yang mengajari sampean kebatinan pertama kali orang tua jenengan. Yang mengajari jenengan kemakmuran orang tua jenengan. Yang mengajari keyakinan jenengan orang tua jenengan. Yang mengajari menahan hawa nafsu jenengan orang tua jenengan. Itulah orang tua kita sebenarnya. Benar atau salah itu hanya ucapan. Baik dipakai, tidak baik, tidak usah dipakai. Tapi saya harap pada panjenengan semuanya hati-hati dalam berspiritual. Jangan ingin jadi spiritual hanya mengikuti hawa nafsu jenengan. Jadilah spiritual yang cerdas, yang tidak mudah terombang-ambing dan dimanfaatkan oleh spiritual yang lain. Karena apa? Banyak. Tidak semua, banyak yang hanya memanfaatkan orang lain. Mungkin saya juga pernah. Karena saya berbicara seperti ini, saya pernah mengalami. Kita harus sadar diri. Agar kita tahu diri, kita mawas diri. Dan kita menjadi spiritual yang benar-benar cerdas dan sejati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan komen di bawah. Dan share video ini apabila ada manfaatnya untuk kita bersama. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.